عليه وعلى آله وأصحابه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال تعالى في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para bapak, para ibu, para santri, para ustaz, akramakumullah, rahimakumullah. Kita perlu bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita, menggunakan putra-putri kita, menggunakan diri kita untuk berhubungan dengan ilmu agama. Yang mana hubungan seseorang dengan ilmu agama, hubungannya saja, belum ilmu yang menempel di dalam hatinya, itu akan menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan kecintaan kepada orang yang ada hubungannya dengan orang yang cinta kepada orang yang di dalam hatinya ada ilmu agama bisa menyelamatkan seseorang dari neraka. Katakan dalam salah satu riwayat, ada seseorang ketika di akhirat sana, ketika dihisab, malaikat-malaikat langsung berkata kepada Allah, "Ya Allah, orang ini tidak perlu dihisab karena selama hidup di dunia dia tidak pernah berbuat baik. Perbuatannya adalah kemaksiatan semua, yang dilakukan adalah pelanggaran semua. Perintah-perintah dia abaikan, larangan-larangan dia kerjakan. Orang seperti ini tidak layak untuk dihitung amalnya, layaknya langsung dijebloskan ke dalam neraka untuk selama-lamanya." Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, coba kamu lihat dulu dalam kehidupannya, pernah atau enggak dia ini mencintai seorang ulama. Maka dicek di dalam catatan amalnya, lihat 60 tahun saking belinya, saking parahnya keburukannya, tidak pernah sekalipun cinta kepada ulama, enggak pernah. Kepada ulama dia membencinya, kepada ulama dia memusuhinya, ketika ada ulama dia mencacinya dan memakinya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, coba dilihat, benar Allah sudah tahu, biar Allah mengatakan seperti ini, berfirman seperti ini, biar kita tahu bagaimana kemuliaan dan amalan ini. Kalau kamu lihat, pernah enggak dia mencintai orang yang cinta kepada ulama? Lihat lagi, tidak pernah. Allah berfirman sekali lagi, pernah enggak dia mencintai orang yang mencintai ulama? Lihat, pernah terselip di dalam catatan amal itu sekali muncul, sekali saja, cinta kepada orang yang cinta kepada ulama. Maka Allah berfirman kepada para malaikat, wahai malaikatku, sebab dia pernah cinta kepada orang yang cinta kepada ulama, maka selamatkanlah dia dari api neraka, masukkan dia di surga. Ini baru cintanya saja sudah bisa mendatangkan sesuatu yang luar biasa, yaitu selamat dari api neraka. Bagaimana dengan ilmu agama yang menempel di hatinya para ulama itu sendiri? Maka dalam satu riwayat dikatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para ulama di hari kiamat, "Ya ma'syarul ulama, inni lam adha ilmi wa ilmi fikum liwajibatukum." Wahai para ulama,
aku tidaklah meletakkan ilmuku kepada kalian kemudian supaya aku menghadap kalian, tidak. Aku meletakkan ilmu kepada ilmuku kepada kalian supaya aku mengampuni kalian. Silahkan kalian berangkat ke surga. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah nilai dari ilmu agama yang mana kebanyakan orang zaman sekarang tidak paham nilainya. Orang paham nilainya pelajaran matematika, orang paham nilainya pelajaran fisika, orang paham nilainya belajar membuat pesawat, orang paham nilainya belajar ilmu tata negara, tapi orang tidak paham nilainya ilmu cara membangun surga. Tidak ada. Matematika bisa membangun surga? Tidak ada. Fisika bisa membangun surga? Tidak ada. Tata negara bisa membangun surga? Tidak ada. Yang bisa membangun surga hanya ilmu agama yang ada dalam dada kita. Maka tidak ada ilmu yang lebih mahal, yang lebih mulia, yang lebih berharga melebihi ilmu agama. Maka kita harus syukur diberi ilmu agama, syukur diberi anak yang belajar ilmu agama, melebihi syukur kita diberi dunia dan segala isinya. Subhanallah hadirin. Para amat hadirin yang mulia, walaupun kita diberi dunia dan segala isinya, suatu saat kita pasti akan meninggalkannya. Perkara itu kalau akhirnya cuma ditinggalkan itu jadi indah. Dan dunia ini pasti ditinggalkan, maka dunia itu jadi tidak indah. Walaupun jadi jenderal bintang 9, bukan 5 lagi, sudah 9. Tapi kalau ujung-ujungnya mati, ya apa gunanya? Walaupun jadi presiden, jadi MPR, jadi DPR, raja, ketua umum PBB, kalau perlu. Tapi kalau akhirnya hanya di kuburan, apa gunanya? Maka dunia ini tidak ada gunanya, tidak ada nilainya. Nilainya dunia ini cuma satu saja. Di dunia ini bisa amal, di akhirat tidak bisa amal. Itu nilainya dunia. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita syukuri nikmat yang besar ini dengan sebenar-benarnya. Karena apabila satu nikmat itu disyukuri, Allah Subhanahu wa taala akan menambah dan nambah lagi. Tapi sebaliknya, apabila satu nikmat tidak disyukuri, yang belum ada tidak akan datang, yang sudah ada akan hilang. Maka setan itu untuk menggoda manusia cukup satu aja senjatanya. Misalkan biar manusia ini tidak syukur atas nikmat agama. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah akan mendatangi manusia dari arah depan, belakang, kanan, kiri, sampai engkau tidak akan menemukan mereka dalam keadaan syukur. Artinya setan itu pintar, nggak usah berdebat banyak. Cukup bergoda, nggak syukur saja itu akan menghancurkan manusia. Karena kalau orang itu nggak syukur, yang ada hilang, yang belum ada tidak akan ada. Tapi kalau orang itu syukur, yang ada bertahan, yang belum ada akan datang tanpa bisa dihentikan. Nah, hadirin yang mulia, bagaimana usaha lagi untuk syukur dengan sebenarnya. Gimana jawab hadirin? Hadirin yang kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi namanya dunia itu ujian, maka semua orang itu jadi diuji. Semua orang itu hakikatnya diuji. Orang kayanya diuji, orang miskinnya diuji, orang sehatnya diuji, orang sakitnya diuji. Termasuk santri-santri pun diuji dengan berbagai macam ujian yang menyebabkan kadang-kadang kalau tidak sungguh-sungguh di dalam menghadapi ujian itu, akhirnya itu nggak kuat melanjutkan studi amal agama. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ceritanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam,
Dia mengatakan falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Ujian pertama yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pelajar ilmu agama itu rasa letih, rasa payah, rasa capek dalam mencari ilmu agama ini. Kalau ada anaknya datang kepada orang tuanya, Bu, di pesantren ini kok capek sekali, maka jangan ibunya atau orang tuanya marah kepada pesantren. Bukan, justru kalau sudah capek ini tanda-tanda anaknya itu mau berhasil. Kalau anaknya di pondok itu merasa nggak pernah capek, memang anak bahaya ini, berarti di bodoh nggak pernah ngaji. Di pesantren itu tempatnya capek. Malam sudah bangun, tahajud, wiridan, istighosah, baca Quran, baca ilmu agama, belajar hafalkan kitab dan sebagainya, jaga sholat lima waktunya. Itu kalau dikerjakan berdua pasti capek. Kalau mondok itu nggak capek, itu mondoknya mesti nggak benar. Kalau ujian yang pertama ini memang rasa capek. Nggak hadirin dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa-apa anak kita ini capek-capek sebentar pesantren, 10 tahun, 8 tahun, 10 tahun, tapi akhirnya nanti mereka akan bersenang-senang selamanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Kami dikatakan saking bersantainya orang-orang yang ada di surga itu, sekali mereka duduk bersandar tidak akan merubah posisi duduknya sampai 80 tahun kemudian. Karena dulu di dunia itu bersandar juga tak boleh, duduk yang tidak baik tak boleh, diikuti semua. Karena taat kepada Allah, karena untuk meridhokan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti apa yang diarahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah hasilkan di surga dalam mereka santai hidupnya, sudah tidak capek-capek lagi, tidak payah-payah lagi. Tetapi itu terjadi setelah payah di dunia. Siapa yang mau payah di dunia, maka dia akan berenak-enak di akhirat. Tapi kalau siapa di dunia itu pengennya enak saja, nanti gak bisa istirahat ketika di akhirat. Kadang-kadang santri itu libur sedikit sekali, laga merah pun gak libur. Kenapa gak libur? Santri itu liburnya kalau masih kuburan lagi, cukup. Di pondok itu gak usah banyak-banyak libur, hidupnya terus amal. Nanti di kubur gak istirahat. Kalau di dunia ini istirahat lagi, libur lagi, istirahat lagi, libur lagi, pas mati, gak istirahat. Dihukum sama malaikat di sana. Dipukul kalau sehari-hari, barulah ia sadarkan diri. Hidup di dunia tiada berarti, akhirat di sana sangat rugi. Hidup di dunia tiada berarti, akhirat di sana sangatlah rugi. Jadi kalau di dunia ini dia tidak mau istirahat terus maunya, maka akhirnya di dalam kubur mah dikuburi terus, jadi tidak istirahat. Jadi kalau di dunia ini siap udah capek, maka di kubur itu baru masuk saja, itu kuburnya sudah diluaskan sejauh matang mandang. Semoga ada masuk kubur kita semua. Akhirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kalinya ada ujian. Wa la nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyyiris sabirin. Yang kedua kali ujiannya adalah ujian berupa kekhawatiran. Kadang-kadang kalau mondok itu selalu dapat gangguan dari setan, godaan dari setan, iming-iming dari setan. Bahwa nanti kalau kamu mondok terus mau makan apa nak, tetap makan nasi saja. Ya, orang mondok ini udah makan juga. Tidak ada orang ditanya amal agama terus akhirnya kelaparan, tidak ada. Orang-orang yang mati karena kelaparan di Afrika Barat itu bukan orang Islam itu. Orang Islam yang amal agama yang serius
tidak ada namanya kelaparan, tidak ada. Maka ustaz-ustaz itu banyak yang kegemburan, bukan pengurusan. Karena kebanyakan makan. Jadi setan itu selalu menggoda terus untuk orang itu meninggalkan agama dengan alasan kalau nanti amal agama mau jadi apa? Dzalikum asy-syaitanu yu'awwidu awliya'ah ala ta'afuhum wa 'afuni in kuntum mu'minin. Setan itu selalu menggoda manusia, menakut-nakuti manusia, padahal dia itu tidak punya perkara yang bisa menakutkan kita. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menakut-nakuti kita, ya memang Allah punya neraka yang begitu menakutkan. Sekarang kira-kira percaya sama Allah, percaya sama setan? Maka kalau percaya sama Allah, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang amal, tidak akan. Orang iman saja yang taat kepada Allah, ini saja dijamin rizkinya oleh Allah. Bahkan orang-orang kafir yang tidak taat kepada Allah saja masih dikasih makan oleh Allah. Masa orang iman santri gak dikasih makan? Gak mungkin. Gak mungkin. Itu cuma fata morgana. Itu cuma angan-angan belaka yang dimasukkan oleh setan biar mengganggu konsentrasi kita. Maka kalau ada setan datang kepada kita mengatakan, kalau kamu nanti betul makan apa, nanti terus bilang, emang kamu bisa ngasih makan apa? Ya, kalau kamu ikut kamu, nanti kamu begitu saja, senang. Kamu punya apa? Kalau saya ikut kamu, saya mendapat apa? Kalau saya ikut Allah, saya mendapat surga. Ikut kamu mendapat apa? Tapi neraka saja saya jawabkan saya. Maka nanti di akhir, ya, di akhirat sana, ketika manusia sudah diputus semua, maka setan berkhutbah di neraka. Khutbah perpisahan ini, selama perpisahan setan kepada semua orang yang mengikutinya. Faqala asy-syaitanu lamma qudiya al-amr inna Allaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa'akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhkum wa ma antum bimusrikhi. Kita mengatakan setelah semua orang masuk neraka, ikut, wahai pengikut-pengikut setiaku, Allah menjanjikan kalian janji yang benar, yang amal masuk surga. Saya juga janjikan kepada kalian yang maksiat enak. Allah janji yang benar, saya janji dan saya bohong. Sama akan dari alaikum min sultan. Saya dulu juga gak punya kekuasaan, saya gak maksa kok, cuma ngajak salah sedikit. Saya kan ngomong begitu, saya gak maksa kok. Maka dari alaikum min sultan, saya gak pernah maksa kamu, mau nembak kamu, gak pernah. Saya cuma ngajak, kok kamu tahu gak sendiri. Ma'ana musrihikum wa antum bimusrihi. Sekarang gak usah salahkan siapa-siapa, salahkan diri sendiri, karena sekarang saya juga mau berhubung. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini khutbah perpisahannya setan. Jadi kasih tahu oleh Allah, setan akan ngomong begitu di hari akhir. Kalau kita tetap ikut setan, kita akan mendengarkan itu dan kita akan ngamuk, tapi tidak ada gunanya, kita masuk neraka saja. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para bapak, para ibu, santri-santri, serta akramakumullah, rahimakumullah, kita fokus terus sama agama terus sampai akhirnya surga di depan mata kita. Subhanallah, hadirin. Dikatakan dalam satu hadis, la yashba'a mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Orang iman itu tidak akan henti-hentinya, tidak akan kenyang-kenyangnya jadi berbuat baik sampai dia akhirnya masuk surga. Pokoknya selagi belum masuk surga, nggak bisa cium dengan sebenarnya. Ada salah seorang gurunya Imam Muslim, satu gurunya Imam Muslim itu dia bersumpah di hadapan murid-muridnya, pokoknya saya nggak mau ketawa sampai aku melihat saya itu masuk surga atau masuk neraka. Akhirnya sepanjang hidupnya itu kayak orang sepi terus. Ya begitu mati itu malah tertawa.
Ada yang itu udah sepuluh, ya udah pas mati itu tersenyum dengan senyuman yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Nah itu namanya orang amal begitu. Tapi kalau sudah pas itu ketawa, ya pas mati hitam mukanya. Karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis semua ini tidak bisa dilalui kalau kita tidak ditolong oleh Allah, maka semuanya harus minta pertolongan Allah. Harus doa kepada Allah biar dikasih kemudahan, keseriusan, tekad yang kuat untuk bisa amal, untuk bisa menuntut ilmu sampai kurikulumnya selesai. Saya doain. Nah, kurikulum selesai itu penting sekali. Orang itu kalau ngajinya biasa nggak diselesaikan, hadirin yang mulia, akhirnya urusan apa saja nggak selesai. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menceritakan mengenai Nabi Ibrahim, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatammahun. Ya, Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim, fatammahun. Kemudian dia selesaikan semua ujiannya dengan sempurna. Apa hasilnya? Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ayat beliau dijadikan imam bagi seluruh manusia. Maka artinya apa? Hadirin yang mulia, artinya kita ini sebagai orang tua atau kita sebagai anak-anak, bagaimana usaha ngaji itu dirampungkan minimal 10 tahun. Kalau sangat 10 tahun itu udah lama. 10 tahun itu udah lama. Hanya sampai ustaz-ustaz yang sudah pernah ngaji 10 tahun. Gimana rasanya? Itu kalau santri baru kita ikut. Masa sih sampai 10 tahun? Tak terasa tiba-tiba sudah selesai dari 10 tahun. Sudah selesai tanpa keberapa apa? Bagian. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri majlis kita dengan doa kepada Allah. Ya, biar apa? Biar majlis kita ini barokah. Dan nanti setelah majlis ini juga kita sibukkan diri kita. Selain dalam amal-amal kebaikan yang sudah kita ketahui, kita sibukkan untuk doa. Dan orang tua juga menyibukkan untuk doakan anaknya. Karena doanya seorang ibu untuk anaknya itu sama dengan doanya 40 orang wali. Doanya satu perempuan, kata saya, untuk anaknya itu sama dengan doanya 40 wali. Kenapa doa ibu itu begitu berharga? Karena kebanyakan ibu itu tidak berdoa. Karena ibu itu sibuk menggunjing suaminya. Ini suaminya kok begini begitu, menggunjing tangganya. Semua digunjing semua dari ibu. Dulu tapi yang ibu di sini insya Allah enggak. Maka ibu itu harus sering-sering mendoakan anaknya. Karena banyak sekali cerita ulama-ulama hebat. Di balik kehebatannya ada perannya seorang ibu. Imam Bukhari jadi hebat peran ibunya, Imam Syafi'i jadi hebat peran ibunya, Rabi'ah Ar-Ra'i, gurunya Imam Malik bin Anas radhiyallahu ta'ala anhu jadi hebat sebab ibunya. Jadi ibu-ibu yang istimewa itu mengeluarkan anak-anak yang istimewa. Jadi kalau ibu-ibu yang biadab akhirnya mengeluarkan anak-anak yang bangsat. Maka kita tutup majlis kita dengan doa, ya Allah Subhanahu wa taala memberkahi semua urusan kita.